Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Gini, hari ini kita bakal ngebahas sebuah pergerakan ekonomi yang skalanya bener-bener masif. Bayangin aja, ada sebuah inisiatif raksasa yang dirancang buat ngerombak total wajah ekonomi pedesaan kita. Yap, kita lagi ngomongin peluncuran 1061 koperasi desa merah putih atau gampangnya kita sebut KDMP. Angkanya nggak main-main dan dana yang dilibatkan juga super fantastis. Tapi pertanyaan terbesarnya, apa ini bakal jadi kebangkitan nyata buat ekonomi rakyat? Atau jangan-jangan cuma berakhir jadi proyek papan nama yang kelihatannya aja megah di luar, tapi kosong di dalam. Yuk kita bedah tuntas. Buat paham kenapa program ini sampai dibikin, kita harus lihat satu paradoks klasik yang terus-terusan terjadi di negara kita. Coba dipikir-pikir. Selama ini, petani kita sering banget kepaksa jual hasil panen dengan harga yang anjlok. Tapi anehnya, pas barang itu nyampe ke tangan konsumen, harganya tiba-tiba melambung tinggi. Terus kemana dong larinya semua selisih uang itu? Udah bisa ditebak lah ya, sering banget menguap di tengah jalan, dan ujung-ujungnya masuk ke kantong para tengkulak. Nah, program 1061 koperasi desa ini diklaim bakal jadi game changer buat mecahin masalah sistemik tersebut. Coba kita perhatiin perbandingan ini, karena ini pas banget buat ngegambarin inti strateginya. Di satu sisi, kita punya cara lama, yang rantainya panjang banget. Dari petani, masuk ke tengkulak, pindah ke distributor besar, ke pasar, baru deh nyampe ke kita sebagai konsumen. Di setiap titik, itu pasti ada aja potongan keuntungan kan? Nah, sekarang bandingin sama cara koperasi desa. Rantainya dipotong drastis, teman-teman. Koperasi langsung beli dari petani dengan harga yang pastinya lebih adil, disimpan, terus langsung didistribusiin atau dijual ke konsumen. Jadi koperasi ini benar-benar posisinya tepat di tengah buat ngestabilin harga buat kedua belah pihak. Masuk akal banget kan? Terus gimana progres dari visi raksasa ini? Kita cek timelinenya sebentar ya. Peluncuran kelembagaan skala nasional itu sebenarnya udah dilakuin dari tahun lalu, tepatnya tanggal 21 Juli 2025 di Klaten, Jawa Tengah. Waktu itu, pemerintah ngerilis lebih dari 80.000 unit di atas kertas. Tapi hari yang paling pentingnya adalah hari ini, tanggal 16 Mei 2026 yang jadi momen krusial peresmian operasionalnya. Dipusatkan di Desa Ngelawak, Kertosono, Nganjuk, sebanyak 1061 koperasi desa di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah resmi mulai beroperasi secara fisik. Jadi bukan cuma konsep lagi, tapi udah jadi kenyataan di lapangan. Tapi ada satu hal yang lumayan menarik nih. Di lapangan, ada sedikit variasi data dari laporan-laporan yang beredar. Beberapa infografis resmi itu nyebutin rinciannya ada 599 unit di Jawa Tengah dan 462 di Jawa Timur. Di sisi lain, laporan dari media nyatet angkanya itu 531 buat Jawa Tengah dan 530 buat Jawa Timur. Tapi guys, poin krusialnya bukan di selisih kecil per provinsinya ya. Terlepas dari perbedaan data sebaran itu, angka total peluncuran operasional besar-besaran ini tetap konsisten di angka 1061 unit. Itu jumlah fasilitas yang super masif yang mulai jalan serentak. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Hub ekonomi, bukan sekadar warung. Memperluas definisi koperasi desa. Kalian harus tahu, koperasi desa merah putih ini nggak bisa disamain kayak toko kelontong atau warung sembako biasa di pojokan desa. Koperasi-koperasi ini sebenarnya dirancang buat jadi semacam agregator dan akselerator. Bisa dibilang mereka itu dibangun buat jadi jantung ekonomi pedesaan yang modern, mastiin perputaran uang dan hasil bumi itu benar-benar bawa manfaat maksimal buat warga desanya sendiri. Nah, biar visi itu kejadian, fungsinya tuh harus bener-bener komprehensif. Koperasi ini nggak cuma jualan sembako harga wajar, atau sekedar nyalurin LPG sama pupuk subsidi doang. Lebih dari itu, mereka juga ngasih pinjaman modal murah buat warga dan UMKM desa. Kerennya lagi, mereka nyerap hasil panen petani secara langsung dan difasilitasi sama gudang pendingin atau cold storage. Jadi hasil panen nggak gampang busuk. Belum lagi ada potensi buat disediain klinik dan apotek desa juga. Bayangin aja, ekosistem logistik, keuangan, sampai kesehatan, semuanya dipadatin dalam satu institusi desa ini. Keren ya? Lanjut ke bagian 2. Dari mana dana miliaran berasal? Menelusuri jejak pendanaan koperasi. Kalau dengar fasilitas yang sekompleks tadi, pasti langsung muncul dong pertanyaan, ini pemerintah dapat uang dari mana buat ngebiayain semuanya? Jawabannya ada di kisaran angka 3–5 miliar rupiah. Wah, angka yang bikin merindingan. Dan ingat ya, ini bukan total anggaran untuk semua program secara nasional. Angka 3–5 miliar ini adalah proyeksi modal yang bakal dikelola sama setiap satu unit koperasi. Coba bayangin, suntikan dana sebesar itu masuk cash ke pembuluh darah ekonomi di satu desa. Tapi tunggu dulu. Ada hal yang super penting soal tanggung jawab dananya. Uang miliaran ini bukan dana hibah atau bagi-bagi uang gratis dari pemerintah yang bisa dipakai foya-foyanya.
Ini murni pembiayaan produktif. Jadi, dananya itu disalurin lewat bank-bank milik negara atau himbara, dengan bunga kredit bersubsidi sekitar 6% per tahun dan tenor pengembaliannya 6-10 tahun. Artinya apa? Artinya koperasi ini diwajibin buat nyetak profit, harus bisa mandiri secara ekonomi dan sanggup bayar cicilannya. Kalau sampai salah urus, wah ini jelas bisa jadi bencana finansial. Kita masuk ke bagian 3, dampak lapangan kerja di era digital. Serapan tenaga kerja lokal dan integrasi teknologi. Logikanya gini, buat ngelola dana miliaran dan fasilitas yang super lengkap tadi, jelas nggak mungkin cuma ngandelin tenaga relawan yang kerjanya paruh waktu dong. Dan dari sinilah muncul efek domino yang sangat positif. Lebih dari 18.000 pekerjaan. Kita hitung kasarnya aja ya, kalau satu unit koperasi butuh sekitar 17 pekerja lokal buat beroperasi penuh, berarti dengan 1.061 unit yang baru diresmiin ini, kita lagi ngomongin potensi terbukanya 18.037 lapangan kerja baru secara instan di pedesaan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan yang bikin tambah seneng, ini bukan cuma sekedar pekerjaan kasar guys. Koperasi-koperasi ini bakal butuh manajer profesional, ada admin, kasir, terus apoteker buat apotek desanya, operator cold storage, staf ahli logistik, sampai pendamping usaha buat UMKM lokal. Menurut saya, ini strategi jitu banget buat nahan anak-anak muda potensial biar nggak usah jauh-jauh merantau ke kota besar. Kenapa? Karena sekarang udah ada pekerjaan yang menjanjikan tepat di kampung halaman mereka sendiri. Terus, gimana caranya mastiin ribuan pekerja ini bisa ngelola perputaran uang miliaran rupiah setiap hari tanpa bikin pembukuannya berantakan? Nah, sistem koperasi ini diwajibin pakai teknologi yang namanya Simkopdes. Sistem ini ibarat dashboard digital yang bakal mantau setiap rupiah yang masuk dan keluar, jadi akuntabilitas operasional hariannya bisa benar-benar kejaga. Jadi Simkopdes ini bisa dibilang tulang punggung digitalnya mereka. Fiturnya canggih banget loh, ada audit digital langsung, dibantu artificial intelligence atau AI, bahkan ada verifikasi biometrik wajah buat ngecegah penipuan. Kedengarannya luar biasa aman dan transparan kan? Tapi di laporan sumber kita, secara netral juga disoroti satu risiko fatal, yaitu gaptek atau kegagapan teknologi. Ngebawa teknologi secanggih ini ke pelosok desa tanpa pelatihan dan pendampingan yang gencar, malah bisa bikin sistemnya susah dipakai, dan parahnya lagi, malah mengasingkan warga desa yang seharusnya jadi pemain utama di program ini. Masuk ke bagian 4, ancaman proyek papan nama, tantangan dan kritik yang menghadang. Pertanyaannya, dengan visi semulia itu dan dana yang super fantastis, apa yang kira-kira bisa bikin ini gagal? Kalau kita lihat dari kacamata kritis yang imparsial, ada beberapa resiko besar yang mengintai. Pertama, resiko salah kelola dana pinjaman yang nilainya miliaran tadi. Kedua, ada juga sorotan soal gimana dominasi perusahaan pendukung kayak PT Agrinas di masa awal ini harus benar-benar diawasin, supaya koperasi pelan-pelan bisa mandiri. Belum lagi, ancaman nyata kalau koperasi raksasa, ini malah mematikan warung-warung kecil milik warga kalau mereka nggak diajak bermitra. Dan resiko terburuknya, gedungnya berdiri megah, papan namanya mentereng, tapi transaksinya sepi dan akhirnya mangkrak. Nah, kalau udah gitu, itu baru benar-benar yang namanya proyek papan nama. Dan yang terakhir, bagian 5. Ujian sesungguhnya bagi koperasi desa. Mengukur kesuksesan yang nyata. Jadi gini, peluncuran besar-besaran ini sebenarnya cuma babak awal. Ngebangun fisik gedung atau nyairin dana itu ibaratnya bagian yang paling gampang. Kesuksesan program ini nggak bisa cuma diukur dari berdirinya 1061 bangunan dengan plang koperasi merah putih. Ujian yang sebenarnya adalah, apa iya petani kita akhirnya dapat harga jual yang lebih pantas? Apa warga desa beneran ngerasain beli sembako yang lebih murah? Terus apa UMKM lokal bisa bener-bener bebas dari jeratan rentenir gara-gara adanya modal murah? Nah, kalau indikator kesejahteraan ini bener-bener kerasa, baru deh kita bisa bilang program ini sukses menyelamatkan ekonomi rakyat. Oke, kita udah bedah tuntas semuanya nih, mulai dari ambisi selangitnya sampai resiko-resiko fatalnya. Sekarang saya pengen banget tahu pendapat kalian. Coba perhatiin opsi-opsi ini. Menurut kalian, dari semua elemen ini, mana sih yang bakal jadi kunci penentu hidup matinya koperasi ini? Apa memotong tengkulak? Atau mungkin transparansi sistemnya biar nggak berujung jadi proyek papan nama doang? Faktor mana nih yang menurut kalian paling penting supaya koperasi Desa Merah Putih ini benar-benar sukses, ekonomi rakyatnya bangkit, dan gak gagal di tengah jalan? Apakah A, B, C, D, E, atau F? Yuk langsung aja tulis pilihan huruf kalian dan apa alasannya di kolom komentar di bawah. Saya penasaran banget pengen baca perspektif kalian. Makasih ya udah nemenin dan belajar bareng di sesi pembahasan kita kali ini. Sampai ketemu di topik menarik berikutnya.